Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pada kesempatan sore hari ini kita akan bertemu untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk belajar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri boleh menolong kami untuk belajar firman-Mu di kesempatan sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan mengajarkan kebenaran firman-Mu dan juga jemaat-Mu yang saat ini di tempat masing-masing boleh menyiapkan hati mereka belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus. Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu sambungan dari apa yang telah kita pelajari di minggu yang lalu, atau kita sedang membahas kitab 1 Petrus. Maka hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu sukacita di tengah penderitaan. Kita membaca mulai dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca kepada kita firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa tema kita di sore hari ini adalah sukacita di tengah-tengah penderitaan. Tentu setiap orang merindukan yang namanya sukacita. Ya. Itulah dambaan dan inilah kerinduan kita bahwa dalam hidup ini kita selalu mengalami yang namanya sukacita. Ya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali ada kesalahpahaman tentang sukacita yang didapatkan oleh orang percaya, atau sukacita yang dimiliki oleh orang percaya.
Banyak sekali kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah ya, ketika mengikuti Yesus, kita hanya dikelilingi oleh damai sejahtera. Tentu ini dalam versi dan ukuran manusia. Mereka berpendapat bahwa ketika kita percaya Yesus, mengikut Yesus, maka kedamaian, sukacita, kebahagiaan senantiasa mengiringi perjalanan kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ini, maka ketika hidup kekristenan kita hanya paralel dengan berkat yang dipikirkan sesuai dengan konsep berpikir manusia, maka ini adalah kekristenan yang salah. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita berpikir bahwa kekristenan paralel dengan berkat yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka sebenarnya kita memiliki kekristenan yang salah atau keliru. Sekali lagi, bukan berarti kekristenan itu tidak mendapatkan berkat. Pasti kita menerima berkat dalam kehidupan kita. Tapi mari kita melihat apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan, yaitu apa? Bahwa menjadi pengikut Kristus itu adalah harus memikul salib. Ya. Menjadi pengikut Yesus, menjadi orang percaya, maka ia harus memikul salib. Kalau kita perhatikan tadi di dalam apa yang disampaikan Petrus dalam firman Tuhan di sini, di mana mengajak kita sebagaimana tema kita pada sore hari ini, sukacita dalam penderitaan. Saya baca ayat 6 sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi jelas sekali di dalam bagian ini Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa menjadi pengikut Kristus bukan hanya berkat-berkat rohani yang kita dapatkan. Bukan hanya berkat-berkat jasmani yang kita dapatkan. Bukan hanya kedamaian, kebahagiaan yang terus mengiring perjalanan kehidupan kita. Tapi juga diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus maka identik dengan memikul salib tadi. Itulah sebabnya dia berkata kepada kita, yaitu apa? Kita akan mengalami duka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, berduka cita oleh karena pencobaan, oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Tentu apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini? Apa yang diajarkan oleh Petrus dengan kata berbagai-bagai pencobaan. Jadi bukan hanya satu jenis, dua jenis, tetapi berbagai macam hal yang akan kita alami sebagai pengikut Kristus. Maka kalau kita perhatikan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, yang dimaksud berbagai-bagai pencobaan di sini bukan hanya sekedar kesulitan hidup. Ya. Misalkan
keadaan ekonomi kita yang sulit, kehidupan-kehidupan di mana kita tidak menikmati kedamaian, kesejahteraan, mungkin kegagalan mengirik perjalanan kita, dan berbagai macam hal, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, kita rasakan, kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tetapi juga yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah bahwa sebagai orang percaya ia akan mengalami yang namanya penganiayaan. Ia akan mengalami namanya tantangan sebagai pengikut Kristus. Tantangan iman, yaitu penganiayaan sebagai seorang pengikut Kristus. Maka di dalam bagian ini, Petrus mengingatkan kita untuk senantiasa bergembira ketika kita menghadapi persoalan itu. Ia mengajarkan kita bergembira. Mungkin kita masih ingat pengajaran di dalam kitab Yakobus juga, di mana diingatkan kepada kita, berbahagialah kamu kalau kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Ternyata di dalam pencobaan itu, penderitaan yang kita hadapi, kesulitan yang kita alami, itu bukanlah akhir dari segala-galanya dalam hidup ini. Pencobaan, penderitaan, kesulitan bukanlah akhir segala-galanya. Karena di balik semua itu nanti ada hal yang didambakan, yang diterima oleh mereka-mereka yang terus setia di dalam mengiring Tuhan, mengikut Yesus, walaupun mereka menghadapi banyak kesulitan dan penganiayaan hidup. Ya. Di sisi yang lain diingatkan kepada kita bahwa pencobaan adalah ujian iman. Ya. Pencobaan adalah ujian daripada iman kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini memang kita sering diingatkan ya, untuk senantiasa, seperti minggu lalu kita belajar bahwa agar kita terus bertahan di dalam pencobaan itu, kita memiliki yang namanya pengharapan dalam hidup ini. Tapi ada prinsip yang senantiasa kita dengarkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana seseorang itu membangun keyakinannya atas apa yang ia dapatkan, ia peroleh. Ya. Misalkan kita harus lihat dahulu baru percaya. Artinya apa? Kepercayaan didasarkan kepada bukti-bukti yang dilihat. Keyakinan baru didasarkan kepada apa yang dilihat. Memang dalam hal-hal tertentu Bapak, Ibu, dan Saudara, prinsip ini bisa diterapkan. Ya. Bahwa kita percaya harus ada buktinya. Misalkan ketika seseorang sakit, lalu dokter kemudian mendiagnosa tentang sakit yang dialami oleh seseorang, maka dia harus dulu membuktikan apa yang menjadi sebab daripada penyakit seseorang itu. Ketika ia mendapatkan bukti yang jelas, barulah ia memiliki keyakinan bahwa misalkan orang ini terkena COVID-19,
orang ini terkena penyakit kanker, orang ini mengalami penyakit ini dan lain sebagainya. Tapi ini harus berdasarkan bukti-bukti yang jelas dulu. Itu juga kalau kita melihat di dalam prinsip pengadilan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kepercayaan itu baru muncul kalau ada bukti-bukti yang nyata. Makanya tadi saya katakan bahwa di dalam hal-hal tertentu, hal ini kita bisa terapkan. Namun itu bukan segala-galanya. Kenapa? Kalau kita bicara dengan iman, bicara tentang percaya, maka iman itu dibangun berdasarkan apa? Apa yang tidak kita lihat. Ya. Percaya atau menjalankan iman tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Mungkin kita masih diingat Bapak, Ibu, dan Saudara peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, di mana salah satu murid yang diberitakan tentang kebangkitan Yesus, tapi ia tidak percaya karena ia belum melihat. Maka Yesus menegur dia, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ini adalah bagian daripada iman, yaitu percaya walaupun ia tidak melihat. Nah, inilah yang juga dinyampaikan di dalam prinsip apa yang menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan orang percaya. Makanya tadi di dalam ayat 6 tadi, bergembiralah akan hal itu. Seperti minggu lalu yang saya sampaikan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa wujud nyata daripada keselamatan yang kita dapatkan itu nanti terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini baru jelas nyata, baru jelas kita alami. Sekarang kita masih dalam pengharapan akan keselamatan itu. Dan pengharapan yang sudah pasti dalam hidup kita. Maka karena ada pengharapan itu Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah sebabnya yang menjadi alasan yang diungkapkan oleh penulis ini, Petrus di sini, kita harus bersuka cita. Ada sukacita karena ada pengharapan di masa yang akan datang. Kalau kita juga melihat yang diajarkan oleh Rasul Paulus, Bapak, Ibu, dan Saudara, kepada jemaat yang ada di Galatia, dia berkata bahwa salah satu buah-buah daripada roh itu adalah sukacita. Orang percaya harus menghasilkan sukacita di dalam hidupnya. Maka kalau kita perhatikan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maka diingatkan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara, sukacita Kristiani kita tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Maksudnya apa? Ketika kita bisa mendapatkan sesuatu, baru kita bisa bersuka cita. Ketika kita keadaan di sekitar kita baik-baik saja, maka kita bersuka cita. Tapi coba bayangkan kalau situasi tidak menyenangkan. Mungkin kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita. Di sini diingatkan bahwa sukacita kita sebagai umat percaya itu tidak tergantung kepada situasi yang baik. Dalam keadaan baik, dalam keadaan menderita, dalam keadaan penganiayaan sekalipun, maka sukacita itu harus tetap ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama tadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian hal selanjutnya tadi sudah kita singgung bahwa
Di dalam kita mengikut Kristus, maka penderitaan pasti kita akan alami. Pencobaan kita bisa dapatkan. Tetapi apa tujuannya? Kalau minggu lalu adalah tujuan iman kita itu adalah keselamatan, maka hari ini kita melihat bahwa ketika ada yang namanya penderitaan, ketika ada yang namanya pencobaan, ketika ada yang namanya penganiayaan, bersukacita, bergembiralah. Karena apa? Di ayat 7, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Jadi untuk menguji atau untuk membuktikan seberapa besar atau seberapa murninya iman kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini bukan dalam keadaan yang baik. Orang beriman, orang kuat dalam imannya kalau keadaan baik itu sudah biasa. Tetapi bagaimana di tengah-tengah penderitaan? Bagaimana di tengah-tengah penganiayaan? Bagaimana kalau kita sedang menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita? Bagaimana ketika keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan? Adakah iman itu masih nyata dalam kehidupan kita? Maka di dalam ayat ini ingatkan kita bahwa iman itu harus mengalami pemurnian. Dan pemurnian itu terjadi melalui apa? Melalui berbagai macam namanya pencobaan hidup. Ya. Itulah sebabnya di dalam ajaran Petrus di sini, dia memberikan contoh. Yaitu apa? Emas. Emas yang dimurni, maka itu akan mengalami proses. Untuk menghasilkan emas 24 karat, itu harus mengalami yang namanya proses. Ya, dimurnikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kemurnian iman itu, yang dipentingkan di sini bukan masalah bagaimana prosesnya terjadi. Proses itu bisa mengalami penganiayaan. Proses itu boleh menjadi melalui pencobaan. Proses itu boleh juga melalui berkat-berkat yang baik yang kita terima. Tapi yang menentukan itu bagaimana hasil akhirnya. Ya. Jadi kita bisa melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, iman yang berkualitas muncul sebagai hasil dari mengalami berbagai macam pencobaan. Ya. Dan iman yang murni itu, yang berkualitas itu, akan diwujudkan dengan apa tadi? Sukacita yang ada di dalam hidup. Ya. Iman yang berkualitas muncul sebagai hasil dari mengalami berbagai pencobaan atau berbagai macam hal dalam hidup ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi Petrus berkata bergembiralah ketika kamu mengalami itu, karena itu seketika saja, bukan dalam waktu yang lama dalam hidup ini. Kemudian dia berkata juga, kita bergembira karena kita memiliki pengharapan dalam hidup ini. Maka pengharapan apa yang kita miliki, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ayat 7 bagian yang terakhir. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Satu kebahagiaan yang kita dapatkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, melewati berbagai macam proses ya perjalanan iman kita kepada Kristus. Kalau kita pun mengalami banyak hal dalam hidup ini, tapi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, kita mendapatkan yang namanya puji-pujian. Satu hal yang luar biasa, Tuhan memuji kita. Memuji karena apa? Karena kesetiaan kita. Tuhan Yesus mengingatkan
di dalam kitab Injil Matius, berbahagialah kamu, hai hamba yang baik dan setia. Kesetiaan itu Bapak Ibu dan Saudara sangat didambakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Di tengah-tengah keadaan yang terjadi pada saat ini, itu mari kita melihat juga itu adalah bagian sedang menguji iman kita. Apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Atau dengan keadaan sekarang ini kita merasa bahwa ya kita menikmati apa yang sedang terjadi ini. Sehingga akhirnya kita terlena, kita terbuai dengan situasi. Bahkan kalau hal ini mempengaruhi keyakinan iman kita Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah sesuatu hal yang sangat fatal dalam hidup ini. Melewati berbagai macam keadaan yang terjadi sekarang ini akibat COVID ini, mari kita melihat itu adalah sebuah proses membentuk iman kita. Dan di dalam hal ini, mari kita tetap menunjukkan kesetiaan kita. Karena pada akhirnya, pengharapan yang kita akan dapatkan adalah pujian dari Allah, kemuliaan daripada Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, penghormatan diberikan kepada kita yang setia. Mengiring dia, setia mengikut dia walaupun ada pencobaan. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, Petrus sangat luar biasa memuji akan iman orang percaya. Pada waktu dia menulis ini, dia sangat luar biasa memuji bagaimana iman mereka kepada Kristus. Kenapa dia begitu memuji ini? Ayat 8 dikatakan kepada kita, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Petrus adalah orang yang menjadi saksi, yang terus melihat kehadiran Tuhan, yang terus menjadi saksi hidup tentang Allah. Karena setiap hari selama 3,5 tahun mereka bisa bersama-sama. Ia bisa membuktikan banyak hal. Dan kita bisa melihat bagaimana perjalanan iman daripada Petrus. Ya, jatuh bangun ia di dalam mengikut Yesus. Itu pun ia sudah melihat secara nyata. Bertemu dengan Yesus secara nyata. Bercakap-cakap, ya, berbicara, berkumpul bersama Yesus setiap saat. Tapi imannya bisa ya, jatuh bangun Bapak Ibu. Tapi ia memuji akan jemaat yang ada, yang dia tuliskan surat ini. Kenapa? Mereka percaya walaupun belum pernah melihat Yesus itu secara nyata. Mereka mengasihi dia walaupun mereka belum melihat Yesus. Sama seperti kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Memang secara kasat mata, secara mata fisik, kita belum pernah melihat Yesus. Kita hanya membaca, kita hanya mendengarkan, kita hanya menerima apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan. Tapi kita bisa memiliki iman. Itu sangat luar biasa. Itulah yang dipuji oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan. Kenapa? Walaupun kita belum pernah melihatnya, tapi kita bisa percaya. Kita bisa mengasihinya. Ya, ayat 8 tadi. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya. Jadi satu hal yang luar biasa orang percaya sekarang ini, walaupun belum pernah melihat Yesus secara kasat mata, tapi mereka bisa percaya. Dan Tuhan memuji itu, Tuhan sangat ya, mengapresiasi. Ya, dalam bahasa saya mengapresiasi itu kepada kita Bapak Ibu dan Saudara.
kembali diingatkan kepada kita bahwa walaupun kita tidak melihat Yesus secara nyata sekarang ini, tapi Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang belum melihat tetapi percaya. Disinilah hal-hal yang sangat penting diingatkan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam kehidupan iman percaya kita. Apabila kita hidup dengan iman, keyakinan yang pasti dalam hidup kita, maka Allah mengaruniakan sukacita di dalam kehidupan kita. Saya baca kepada kita di dalam Mazmur pasal 16 ayat 11 Bapak Ibu ya. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya. Dalam bagian ini diingatkan kepada kita bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Bahkan di hadapan Tuhan kita mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Dan sukacita ini sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan dibangun berdasarkan apa yang kita lihat. Kenapa? Minggu lalu, sebagaimana tema di dalam firman Tuhan yang kita pelajari, bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Tujuan iman bukan untuk mendapatkan berkat jasmani. Tujuan iman kita bukan untuk mendapatkan yang namanya kekayaan. Tujuan iman kita bukan untuk mendapatkan kesembuhan. Kalau kita sedang dalam keadaan sakit, kemudian kita minta kesembuhan. Tujuan iman kita bukan untuk mendapatkan kedudukan. Bukan itu. Tapi tujuan iman kita yaitu keselamatan jiwa kita. Ya. Sungguh sesuatu hal yang didambakan oleh setiap orang. Bagaimana dalam hidupnya ia boleh menikmati keselamatan jiwa itu. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai jemaat Tuhan, kita bersyukur karena apa? Pemberitaan yang diberikan kepada kita itu sehingga menolong kita untuk memahami betapa pentingnya kita memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Di satu sisi, Petrus juga ingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa apa yang kita dapatkan, ya, iman kita ada di dalam Kristus, ini tidak terlepas daripada tanggung jawab orang-orang yang memberitakan akan kabar sukacita itu. Di dalam bagian firman Tuhan, ayat yang ke-10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya, seharusnya kita juga boleh bersyukur. Kenapa? Tuhan boleh memakai orang-orang yang telah dipanggil untuk mengajarkan kepada kita tentang kebenaran firman Allah atau menuntun kita kepada keselamatan. Bahkan dikatakan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani jemaat. Ini juga sebuah hal yang menjadi pemikiran ya ketika saya mempersiapkan ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Diingatkan lagi
bahwa melayani kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan bukan untuk diri sendiri, tetapi bagi jemaat. Bukan untuk mencari popularitas diri sendiri, bukan untuk mencari kebanggaan diri sendiri, bukan untuk mencari penghormatan bagi diri sendiri, tetapi pelayanan itu bagi umat Tuhan. Pelayanan itu diberikan dengan tujuan tadi, agar setiap orang mengenal akan kasih Kristus. Itulah sebabnya dikatakan di dalam bagian ini, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa pelayanan yang diberikan kepada umat Tuhan itu adalah bukan karena kehendak daripada orang-orang yang melakukannya, tetapi semata-mata oleh karena pimpinan daripada Roh Kudus. Ayat yang ke-11 bagian B, dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Roh Kudus itu bekerja baik dalam masa perjanjian lama maupun zamannya para rasul, bahkan pada zaman sekarang ini terus Roh Kudus bekerja. Di dalam hal apa ia bekerja, Bapak Ibu dan Saudara? Untuk mendorong setiap orang mengenal akan Kristus. Jadi ini juga harus prinsip yang dikatakan kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara, melayani Tuhan itu bukan didorong oleh karena keinginan kita, tetapi melayani ini karena pimpinan daripada Roh Kudus. Ya. Tanggung jawab pelayanan kita sekali lagi tadi diingatkan bahwa melayani itu bukan berpusat untuk diri sendiri, tetapi melayani untuk jemaat. Selain itu, bahwa melayani itu bukan karena maunya kita, tapi melayani itu sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Hal-hal ini yang kadang-kadang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan setiap orang, Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana Tuhan menyatakan maksud dan kehendaknya melalui firman Allah yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Dan kadang-kadang itu pun di luar daripada pengertian, pemahaman daripada penulis kitab suci. Tapi Tuhan memakai itu untuk menyatakan apa yang menjadi tujuannya. Nah, makanya tadi diingatkan di dalam ayat ini bahwa mereka meneliti itu, mereka mencari itu, mencoba memahami apa yang Tuhan sampaikan itu. Kemudian apa yang kita bisa lihat selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ini juga mengajarkan kepada kita, yaitu pengilhaman Alkitab itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Kemudian apa yang disampaikan, apa yang diberitakan itu bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari Allah. Hal-hal inilah yang sulit dipahami di dalam ayat ini. Tadi dikatakan hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, namun tersembunyi bagi mereka. Tapi Tuhan menyatakan itu kepada kita. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur sekali bahwa Alkitab telah diberikan kepada kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, intinya sama, yaitu berita keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu di kesempatan sore hari ini. Biarlah itu boleh menjadi pimpinan-Mu bagi kami untuk kami semakin mengerti rahasia kebenaran firman-Mu. Dan lebih-lebih ya Tuhan, biarlah kami tetap teguh di dalam iman keyakinan kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, berkati dan pimpin mereka dengan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas Bapak Ibu dan Saudara, boleh ditanyakan melalui WA. Terima kasih, Tuhan memberkati.